sebenarnya janjiku kan aku mau save live-nya biar orang tahu. Nah, kan si kakek cabul kan nuduh aku katanya maling uangnya. Waktu pas aku nginep di rumahnya kata aku maling uangnya. Ini semua ayat di sini ya, mulai Yasin semuanya, ayat kursi semuanya. Ini aku bersumpah dulu nih ya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tuaku, demi rezekiku, demi usahaku, kalau misalkan aku berbohong, uh, usahaku bakal hancur, aku bakal kecelakaan, aku bakal dapat musibah yang luar biasa ya. Aku tidak pernah mencuri uangnya sepeser pun ya. Jadi kalau misalkan dia bilang sering kehilangan uang dan aku katanya maling uangnya di apartemen kontrakannya itu nih ya, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, berani nggak kalau misalkan memang aku yang maling uangnya ya. Kalau aku yang maling uangnya, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci, atau mau sumpah apapun, kalau misalkan memang aku yang maling uangnya ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki seumur hidup, hancur semua bisnisku, hancur semua kehidupanku, hancur semua karirku kalau misalkan memang aku maling uangnya. Kalau misalkan aku nyuri uangnya 1.000 rupiah pun, karena kalau misalkan aku minta, aku butuh duit pun, kalau aku nggak megang duit receh, aku selalu pinjam dulu, misalkan kayak 50.000 atau 100.000 sama Ola punya lah ya. Aku selalu kayak begitulah, pakai uang kakak, uang kamu dulu, kakak nggak ada uang cash beli buah atau apa ya. Aku lebih baik minta, lebih baik minjam daripada aku harus nyuri ya. Ini aku bersumpah dulu karena ini live-nya bakal aku save supaya kalian semuanya tahu nih ya. Aku bersumpah lagi, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, apapun yang aku omongin kemarin itu tentang dia ngejebak LL, tentang dia menipu uangku, menipu yang teman-teman yang lain, ngejelek-jelekin si Citra, ngejelekin Dokter Oki, dan ngejelekin Putri Pai dan lain-lain semuanya, itu semua real yang keluar dari mulutku nih ya. Aku bersumpah di bawah kitab nih ya, di bawah kitab suci Al-Quran ya. Jadi aku bersumpah. Jadi kalau misalkan dia mengeles atau dia menuduh balik aku atau teman-temanku yang lain, suruh dia bersumpah di bawah Al-Quran atau di bawah kitab suci agama Islam, kalau memang dia punya agama. Karena dia selalu ngerasa dia agamanya paling baik dan dia ngerasa agamanya paling sempurna ya. Ini kita bahas tentang si kakek cabul itu. Kalau metong itu gimana? Kalau metong itu kita juga bingung. Itu pasti dia kena azab. Pertama, dia nggak punya tanah, dia nggak punya rumah. Otomatis dia kalau misalkan metong, nggak tahu, dia bingung mau dikuburin di mana. Karena di Jakarta itu kan kuburan bayar ya. Tapi kalau misalkan memang ya, kalau misalkan tadi ada yang nanya aku, Kak, apa yang bakal kakak lakuin kalau misalkan si kakek metong? Nah, kalau misalkan si kakek cabul metong, aku sumpah demi Allah, aku ikhlas, aku kasih tanah untuk nguburin dia. 2 kali 2 ya dek, kalau kuburan ya. 2 kali 2, insya Allah aku mampu lah. Tinggal dia pilih aja, asal jangan di ini. Apa tuh yang di kayak Bogor tuh yang keren tuh, yang mehong, yang kemarin tuh. San Diego. Asal jangan di San Diego aja. Kalau misalkan kayak di kayak di Jeruk Purut atau di mana ya, Jeruk Purut atau di pemakaman yang lain, aku bayarin ya untuk pemakaman dia ya. Aku bayarin
ya untuk pemakaman dia ya. Aku bayarin 2 kali 2 itu insya Allah aku bayarin. Asal jangan di San Diego aja ya. Kalau San Diego mahal saya daripada ngamuk. Nih ya, aku mau cerita lagi. Ada cerita nih. Ingat banget. Jadi kita ke Bandung, ya, ke Bandung sama kucingnya, sama anak-anaknya dia, artis-artisnya yang dijanji-janjiin sama dia bakal dijadiin artis, famous, terkenal, meledak meletup albumnya, singlenya dan lain-lain gitu. Oke lah. Pergilah kita tuh ke Bandung, syuting video klip ya, syuting video klip ala-alanya itu, syuting video klipnya yang low classnya itu kan. Ya udah tuh, aku dipaksa untuk masuk di video klip itu untuk dinyanyi. Udah itu kan masuk, kita syuting tuh. Nah selesai syuting besokannya itu aku ajak kayak yuk kita pergi makan di ini, apa sih yang makanan Bandung yang terkenal banget, yang lalapan kayak pedes gitu loh. Dia cabangnya ada berapa biji gitu, apa gitu pokoknya di Bandung. Ya udah tuh makan di situ, kita makan nih ya, ini demi Allah nih, aku nggak bohong ya, aku nggak ngarang-ngarang cerita ya. Jadi kita makan, ini table kita nih, ini table kita, ini aku duduk, dia di depan sini, terus ini kucingnya sebelahnya dia, terus ini ada artisnya yang dijanjiin jadi artis nggak jadi, terus ini aku di sebelahku si D yang kabur gitu kan, artisnya yang kabur, terus sebelahnya itu ada si V yang tinggal di Pekanbaru, yang bayar gitu, yang dijanjiin jadi artis, yang udah bayar tapi nggak jadi artis sama sekali. Warung Bu Imas, benar-benar Bu Imas, warung Bu Imas tuh. Udah tuh, tiba-tiba kita makan, kita nunggu makanan, terus dia nih ngomong, dia kan begitu, dia kan nggak punya manner kan, dia nggak punya manner, nggak punya attitude. Jadi dia di sebelah kita nih ada anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak pakai hijab, orang-orang yang pokoknya orang-orang yang agamanya bagus gitu lah ya, pakai hijab, terus ada anak kecil juga gitu kan, lagi makan, terus dia harus belajar langsung, haha itil, pokoknya dia bercanda ngomongnya tuh, dia bercanda sama si kucingnya itu, itil katanya, kontol karena kayak gitu kan, pokoknya bercandanya yang ngomong kasar semua. Terus langsung ditegur sama ibu-ibu itu, Bu kan udah tua katanya, harusnya mikir dong, bilang kayak gitu. Di sini kan lagi tempat rame, ada anak kecil, nggak boleh ngomong kayak gitulah, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar. Terus apa katanya, dengan suaranya dia yang suara besar tapi dikecil-kecilin karena dia lagi ngamuk kan, siapa lu, suka-suka gue dong, kontol, namanya itil, apa lu gak suka, gak usah makan di sini, suka-suka gue, mulut gue, kalau lu gak suka lu makan di rumah lu aja, kenapa lu, dengan bacotnya kayak begitu ya, dia kan cuma gede bacot doang, dia tuh gede bacot dengan bacot kayak begitu. Terus kata orang yang lagi makan begitu langsung bilang kayak gitu, lu stres ya katanya, orang ngomong baik-baik lu lu teriak-teriak, dibilang kayak gitu, lu stres kayaknya, dasar lu waria. Dasar lu waria, kata ibu-ibu yang di situ kan, gua tuntut lu ya, lu bilang gua waria ya, gua perempuan ya. Terus kata ibu itu, ya udah lu daripada ngamuk-ngamuk mending lu urusin aja tuh kucing-kucing lu katanya. Tapi bener sih ibu itu ngomong, aku diam aja, aku si V yang yang orang Pekanbaru sama si ini, kita diam aja nih. Dia tuh, terus kata ibu itu, ya udah lu mending lu urusin aja tuh kucing-kucing lu, dia bilang kayak gitu, daripada teriak-teriak sakit jiwa. Akhirnya ibu itu karena udah nggak nyaman gitu kan, ibu itu langsung berdiri, satu keluarga tuh sama anaknya semuanya langsung pergi, langsung cabut gitu.
polisi. Itu doang andalan dia. Andalan dia tuh begitu doang. Tapi nothing. Dia tuh gede bacot doang. Dia kalau berantem sama orang tuh pasti kayak gitu. Lihat aja yang dia mau terbang di atas mobil itu. Dia loncat di atas mobil. Apa lu? Apa lu? Ayo udah polisi. Ayo. Ayo. Kayak begitu kan dia kan? Kayak begitu. Dia gede bacot doang. Tapi kalau misalkan kita benerin, kita hajar, kita ajak berantem beneran, takut dia itu. Dia gede bacot doang. Aku kan pokoknya 1 tahun lebih aku sama dia itu banyak banget kejadian yang benar-benar yang kadang lucu gitu kan, lucu ngeliat dia teriak-teriak kayak orang stres gitu kan ya, lucu gitu kan. Tapi kadang-kadang ngeliat dia yang benar-benar yang kayak dia penjilat gitu kan, dah sengaja kakek dikibulin biar duitnya keluar terus, yang benar-benar yang dengan akal liciknya dia tahu. Makanya dia tuh sama aku takut banget. Karena apa? Karena aku megang kunci asnya dia, semuanya itu rahasianya itu ada di tanganku. Makanya dia takut banget sama aku. Kak, selama ini malu nggak berteman sama dia? Malu banget, 100% period. Malu semalu-malunya. Sumpah dia tuh malu-maluin tahu. Kan sering ya,
nih ya, demi Allah nih, aku nggak bohong lagi, demi Allah nih, aku udah demi Allah ya. Kalau misalkan kayak lagi jalan di mall atau apa ya, kelakuannya kayak bencong nih. Kelakuannya kayak bencong, teteknya dibuka-buka gini. Teteknya dibuka-buka gini. Terus dia kan nggak pernah pakai celana dalam, nggak pernah pakai BH tuh. Terus roknya diangkat-angkat kayak gini, diliatin Mekinya. Terus sering kutegur, aku bilang, katanya udah jadi perempuan, kok kelakuannya kayak bencong sih. Selalu ku gitu, demi Allah nih aku nggak bohong. Selalu aku ngajarinya. Kadang-kadang kalau di mall dia lagi bikin kelakuannya kayak bencong gitu ya, bikin malu gitu, aku selalu bilang, bisa nggak sih nggak usah kayak gitu, malu-maluin, bilang kayak gitu. Katanya perempuan kok kelakuan kayak bencong. Jadi kelakuannya tuh kayak bencong. Ya emang dia bencong sih. Kak Gebi, si kakek nggak punya istri sama anak kak dulu. Aku nggak tahu deh, tapi setauku dulu waktu dia masih punya Kenti, itu dia suka nempong, setiap pacarnya dia tuh ditempong sama dia. Makanya sama si kucingnya itu selalu dia bilang kayak gini, si kucing nih katanya pantatnya mulus banget. Coba kakek dulu, coba kakek masih punya kentong ya, belum potong ya. Pasti kakek tempong dia. Makanya kakek sering cium-cium pantatnya dia, pantat si kucingnya dia itu sering cium pantatnya dia karena kenyal katanya. Coba kalau kakek masih punya apa, masih punya Kenti ya katanya, pasti kakek tempong, dia tempong itu disodomi. Dia tuh suka sodomi laki-laki waktu dia masih punya Kenti. Makanya kelakuannya masih kayak bencong karena apa? Dia tuh perempuan kaget, bukan perempuan dari kecil. Kalau aku kan perempuan dari kecil. Nih ya, dari kecil memang aku udah jadi bencong. Kak, duit yang dipamerin Tubang, duit siapa kak? Duit hasil nipu. Hasil nipu. Ya, hasil nipu. Si Meli gimana kak? Meli udah minta maaf sama aku, udah case close ya. Ya. Jadi dia minta case close. Udah. Dia udah minta maaf, yang penting dia punya etikat baik. Sorry. Halo
masalah ini udah sampai ke telinga orang tua gue nggak mau orang tua gue kenapa-napa, jadi better gue diam. Ya bagus dong kalau lu peduli kayak gitu. Ya udah, itu gak mau pusing. Sumpah, gue berusaha gitu loh. Maksudnya, udahlah gitu loh. Janji sama lu. Gue janji sama diri sendiri. Kalau emang lu ngeliat sedikit aja gue nyinggung, atau nggak kasarnya deh, mami bikin story ke gue atau gimana, gue nggak mau ngomong apa-apa lagi. Gue udah bener-bener yang gue udah cash close. Di saat gue udah ngomong cash close berarti udah gitu loh. Ya udah, lu harus komitmen. Ingat ya, ini kata case close ini yang bakal gue pegang sampai sedikit aja lu nyentil Alin atau Talia. Lu berhadapannya sama gue. Oke, ini adalah komitmen terbesar gue buat lu. Dan lu bisa pegang omongan gue. Dan di saat kalau misalkan gue melanggar sedikit aja, silakan lu posting deh ini kata-kata gue, omongan gue. Sumpah Kak, gue mikirin nyokap gue Kak. Ya bagus kalau lu mikirin kayak begitu. Allah, gue mikirin nyokap gue. Karena nyokap gue kalau udah ada pikiran itu bisa sesak nafas, lu ngerti nggak? Ya itu bagus berarti lu kalau masih mikirin orang tua lo. Harusnya kalau misalkan emang lu masih punya keluarga, mikir keluarga lo, harusnya lu nggak usah membuat sebuah problem atau sebuah drama yang akhirnya menjadi kontroversi yang menjadi bumerang buat diri sendiri. Kak, dengerin, gue bukan drama atau apa ya, gue berusaha nahan lo. Gak pernah lo keluar di mulut gue seorang Alin itu siapa, nggak pernah lo. Kan gue jujur, gue kaget kemarin yang kejadian di Senayan itu, anjir. Ya udah gue ngeliat dia, ya udah mau gimana lagi. Ya itu juga yang terjadi sama gue. Gue kaget kalian bisa sampai begituin Alin sama Talia gitu loh. Gue kenal Talia itu 7 tahun lebih. Gue sahabatan sama Alin tuh dari kecil, mau 18 tahun. Of course, siapapun yang nyakitin orang-orang di sekeliling gue, sahabat-sahabat gue, siapapun elu, gue yang kalian hadapin. Nah itu oke lah, gue ngerti lah kalau masalah itu. Terus satu lagi, Cece, lu tanya sama Cece, gak pernah gue sedikit pun ngejelekin dia, gak pernah. Ya Cece juga gak pernah jelekin lu kok. Nah iya, gue tahu, emang Cece emang orang baik. Gue gak pernah ada masalah sama Cece, gak pernah gitu loh. Udah intinya gini aja lah. Kalau memang gue ada masalah, kalau gue emang ada salah buat lo, gue secara pribadi demi Allah lillahi ta'ala gue minta maaf sama lo Kak. Karena jujur kemarin gue masih bingung sama diri gue sendiri, dan gue nggak ngerasa sakit hati gitu kan, di sini sama lo, enggak gitu loh. Gue nggak sakit hati gitu loh. Tapi di saat lo udah bawa keluarga gue bikin begitu, kok aduh gimana ya gitu loh. Ya intinya lu salah bergaul ya. Lu salah bergaul, lu salah membela orang yang lu pikir tepat. Ya udah, pokoknya gitu, sesuai dengan janji gue ya udah. Mulai detik ini, bahkan gue udah announce kok di story gue yang baru. Kalau emang lu belum lihat, lu lihat aja. Nanti juga paling jadinya paling ada laporan nih gitu ya. Gue udah announce, gue udah apa ya, bisa dibilang gue udah stres, ngerti nggak? Udah pusing gue gitu kan. Udah nyampe ke telinga nyokap gue gitu loh. Ya udah, pokoknya gitu aja ya Kak. Oke. Ya udah, thank you. Sama, bye. Tuh ya. Jadi kalau Meli dia udah minta maaf dan dia minta case close. Jadi dia bilang, Kak, aku minta maaf sama kakak, dan dia minta case close untuk dia ya. Tapi kalau misalkan si kakek, si kucing, libas, sikat, hajar, lu mau sampai ke liang kubur pun, sampai lu ke liang kubur pun, sampai lu mati pun, gua kejar lo, gua hajar lo ya. Kak, duit yang dipamerin itu bang siapa kak? Udah dibahas tadi, itu hasil nipu sayang. Hasil nipu, lomba model-modelan. Hasil nipu dari produk-produk itu, model-modelannya itu halus semua.
Ya, kalian itu jangan ikut, jangan mau ikut. Kalian itu nanti pas mau menang gak? Bayar piala, itu kalian dipinta duit lagi sama dia. Lu mau menang gak? Juara 1 sekian puluh juta, juara 2 sekian puluh juta, juara 3 sekian puluh juta. Terus lu janjiin nanti pokoknya selesai ini lu bakal jadi artis, bakal gue promosiin, main sinetron ini, iklan ini, FTV ini. Padahal semua bullshit ya. Semua itu palsu dan kebohongan. Ya.